Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu 4 Februari 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6 tentang Yesus yang ditolak di Nazaret, di kampung halamannya sendiri, dan apa makna atau inspirasinya untuk kita. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kutipan Injil hari ini menceritakan kepada kita bagaimana Yesus ditolak oleh orang-orang Nazaret, orang-orang sekampungnya sendiri, sanak saudara keluarganya di rumahnya. Karena mereka mengenal keluarganya. Mereka mengenal masa lalunya sebagai anak tukang kayu. Anak Maria. Siapa sih dia? Ada kesan bahwa dia diremehkan, tidak dianggap, direndahkan. Karena mereka mengenal dia, mengenal keluarganya, mengenal masa lalunya. Tetapi bagaimana sikap Yesus terhadap penolakan ini? Injil mencatat, dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Kita melihat di sini saudara-saudari, penolakan ini telah seolah-olah membatasi karya Yesus. Namun Yesus bukan pribadi pendendam. Justru dari sikap Yesus kita bisa belajar tentang seni mengampuni. Mengampuni berarti melupakan. Orang boleh kecewa dan menolak Yesus karena hanya melihat masa lalunya sebagai seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Anak keluarga sederhana, tukang kayu. Dia cuma anak dari kampung Nazaret. Tetapi di pihak Tuhan Yesus, dia melupakan kedegilan hati dan kebutaan mata mereka dengan menyembuhkan dan memberkati beberapa orang. Dia meletakkan tangan ke atas mereka. Meski diperlakukan tidak baik, ditolak, Yesus tetap membuka mata hati bagi mereka yang membutuhkan pertolongannya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kisah Yesus yang ditolak di kampung halamannya sendiri dan bagaimana sikap Yesus merespon situasi itu mengajak kita untuk memeriksa batin kita. Pertama, apakah kita memiliki kebesaran hati seperti Yesus? Kalau kita mau jujur saudari-saudara, kita mudah atau kita cenderung mudah marah ketika kita dihina, ketika kita tidak dianggap, ketika kita direndahkan, apalagi ditolak.
Kemarahan kita pun tidak berlangsung singkat, seringkali bisa bertahun-tahun, berlarut-larut. Kita menyimpan dendam, kita menyimpan kepahitan dalam hati. Bahkan kita seolah-olah bangga dengan ketegaran hati kita. Bangga bahwa kita bisa dendam. Tuhan Yesus mengajak kita saudara-saudari untuk memiliki hati yang damai, hati yang pemaaf. Ditolak, oke, tapi hidup harus berjalan terus. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kepahitan, karena yang rugi bukan mereka yang menolakmu, yang rugi adalah dirimu sendiri. Yang kedua, saudari-saudara, apakah kita bisa melihat, maksud saya, apakah kita biasa melihat kelemahan sesama tanpa melihat kebaikan-kebaikan pada diri mereka? Yang sering kali terjadi, saudara-saudari, satu kesalahan, satu kekilafan, seringkali seolah-olah menutupi segala hal baik yang jauh lebih banyak yang dibuat oleh seseorang. Dan ketika kita, saudara-saudari, senantiasa melihat kelemahan orang lain, ada kecenderungan untuk merasa bahwa diri kita baik-baik saja. Kita mempunyai lebih banyak kebaikan dan sebagainya. Ada orang yang hanya mampu melihat masa lalu tanpa menyadari bahwa manusia itu masih bisa berubah menjadi lebih baik. Apakah kita juga demikian, saudari-saudara? Kita hendaknya memiliki kemampuan untuk menghargai sisi positif seseorang dan tidak hanya melihat kekurangannya saja. Tidak hanya melihat kelemahannya atau kesalahan yang pernah dibuat atau kekilafan yang pernah dibuat pada masa yang lalu. Moga-moga kita belajar dari Yesus untuk boleh memiliki hati yang tidak mudah dendam dan kemudian melihat hal-hal baik, hal-hal positif pada diri orang. Kalau kita ditolak, kalau kita direndahkan, tidak dianggap, it's okay. Tetaplah berjalan sambil berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, yang seringkali juga mengalami penolakan, diremehkan, tidak dianggap, direndahkan, bahkan ditolak. Seringkali pula, karena satu kesalahan, segala sesuatu yang baik tertutupi atau diabaikan. Semoga hati kami tidak menyimpan dendam. Semoga kami boleh juga melihat hal-hal positif, hal-hal baik yang masih ada pada diri orang. Dan kuatkan kami untuk terus melanjutkan hidup dengan banyak berbuat baik. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.